Contoh soal-soal kuis pelatihan calon ahli K3 umum dan pembahasannya. Bagian 6 tentang K3 mekanik, yaitu pesawat uap, bejana tekan, pesawat tenaga dan produksi, dan pesawat angkat dan angkut. Oleh Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja PT Lantomasa Nugra. 1. Yang dimaksud dengan ketel uap adalah A. Pesawat yang menghasilkan uap yang dipergunakan di luar pesawatnya. B. Pesawat yang menghasilkan uap yang dipergunakan di luar pesawatnya dan harus ada di setiap perusahaan. C. Ketel uap, bejana uap, pengering uap, pemanas air, dan penguap. D. Jawaban A, B, dan C semua benar. Menurut Undang-Undang UAP tahun 1930 pasal 1 ayat 2 berbunyi, ketel uap ialah suatu pesawat yang dibangun untuk menghasilkan uap yang dipergunakan di luar pesawat tersebut. Maka jawabannya adalah A. Pesawat yang menghasilkan uap yang dipergunakan di luar pesawatnya. Nomor 2. Dari sudut pandang kapasitasnya, menurut Permenaker nomor 1 tahun 1988 dibedakan menjadi dua macam, yaitu A. Ketel uap berkapasitas lebih kecil atau sama dengan 10 ton uap per jam. B. Ketel uap berkapasitas lebih besar 10 ton uap per jam. C. Jawaban A dan B benar. D. Jawaban A dan B salah. Menurut Permenaker nomor 1 tahun 1988 tentang kualifikasi dan syarat-syarat operator pesawat uap, pasal 8 tentang kewenangan operator, ayat 1 huruf A dan ayat 2 huruf A berbunyi, sebuah ketel uap dengan kapasitas lebih besar dari 10 ton per jam dan sebuah ketel uap dengan kapasitas uap paling tinggi 10 ton per jam. Maka jawabannya adalah C atau jawaban A dan B benar. Nomor 3. Akte izin pemakaian pesawat uap diberikan kepada pemakai bila mana A. Hasil pemeriksaan dan pengujian pesawat uap dan alat-alat perlengkapan pengamannya memenuhi syarat. B. Hasil pemeriksaan dan pengujian alat-alat perlengkapan, pengaman, dan alat-alat pembakarannya memenuhi syarat. C. Hasil pemeriksaan dan pengujian pesawat uap dan alat-alat perlengkapan otomatisnya memenuhi syarat. D. Semua jawaban benar. Menurut Undang-Undang UAP tahun 1930, Pasal 1 ayat 1 berbunyi, akte izin itu diberikan bila pemeriksaan dan pengujian atas pesawat uapnya dan pemeriksaan atas alat-alat perlengkapannya memberikan hasil yang memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah. Maka jawaban yang benar adalah D. Semua jawaban benar. Nomor 4. Ruang lingkup pemeriksaan dan pengujian pesawat angkat dan angkut meliputi A. Pemeriksaan dan pengujian pertama, berkala dan khusus. B. Pemeriksaan dan pengujian pertama dan berkala. C. Pemeriksaan dan pengujian berkala, khusus dan ulang. D. Pemeriksaan dan pengujian pertama, berkala, khusus dan ulang. Menurut Permenaker nomor 8 tahun 2020 tentang pesawat angkat dan angkut pasal 174 berbunyi, pemeriksaan dan pengujian sebagaimana dimaksud dalam pasal 173 meliputi pemeriksaan dan pengujian A. Pertama, B. Berkala, C. Khusus, dan D. Ulang. Maka jawaban yang benar adalah D. Pemeriksaan dan pengujian pertama, berkala, khusus, dan ulang. 5. Peledakan pada ketel uap dapat terjadi karena A. Tinggi air di dalam ketel uap di bawah batas aman pada gelas duga. B. Tidak memiliki termometer. C. Peledakan hanya dapat terjadi bila tingkap pengaman tidak bekerja. D. Jawaban A dan C benar. Berikut pembahasannya. Air pada ketel uap selain sebagai bahan baku penghasil uap juga berfungsi sebagai media pendingin material boiler. Artinya, jika level air berkurang sesuai kondisi ideal, maka kemungkinan boiler akan mengalami kelebihan panas atau overheat yang dapat mengakibatkan penurunan kekuatan tarik material ketel, dan hal ini dapat mengakibatkan peledakan. Tingkap pengaman atau pressure safety valve adalah alat pengaman pada ketel yang berfungsi untuk membuang kelebihan tekanan secara otomatis sesuai dengan setting point yang telah ditetapkan. Jika safety valve tidak bekerja,
maka kelebihan tekanan dalam drum boiler tidak teratasi, sehingga kemungkinan pada tekanan tertentu akan terjadi peledakan karena tekanan yang ada telah melebihi batas kekuatan material ketel. Maka jawaban yang benar adalah D. Jawaban A dan C benar. Soal nomor 6. Operator forklift kelas 1 memiliki kewenangan sebagaimana tertera di bawah ini, kecuali A. Mengoperasikan forklift atau lift truck, rack stacker, reach stacker, telehandler sesuai dengan jenisnya dengan kapasitas lebih dari 15 ton. B. Mengoperasikan forklift atau lift truck atau rack stacker, reach stacker, telehandler sesuai dengan jenisnya dengan kapasitas sampai dengan 15 ton. C. Mengawasi dan membimbing kegiatan operator kelas 2. D. Jawaban A dan C benar. Pembahasannya adalah menurut Permenaker nomor 8 tahun 2020 tentang pesawat angkat dan angkut bagian 12, tugas dan kewajiban operator, pasal 165 ayat 6 dan 7 berbunyi, operator forklift atau lift truck atau rack stacker atau reach stacker telehandler kelas 1 selain berwenang melakukan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 juga berwenang A. Mengoperasikan forklift, lift truck, rack stacker, reach stacker, telehandler sesuai dengan jenisnya dengan kapasitas lebih dari 15 ton, dan B. Mengawasi dan membimbing kegiatan operator kelas 2. Ayat 7. Operator forklift atau lift truck, rack stacker, reach stacker, telehandler kelas 2 selain berwenang melakukan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 juga berwenang mengoperasikan forklift atau lift truck, rack stacker, reach stacker, telehandler sesuai jenisnya dengan kapasitas sampai dengan 15 ton. Maka jawaban yang tepat adalah D. Jawaban A dan C benar. Soal nomor 7. Pemakai pesawat uap dapat dihukum kurungan 3 bulan bila A. Tidak segera melaporkan peledakan pesawat uapnya, B. Membiarkan alat-alat pengaman pesawat uapnya diubah tanpa sepengetahuan atau seizin pengawas K3 yang berwenang, C. Pesawat uapnya dioperasikan tanpa izin dari Depnaker. D. Jawaban A, B, dan C benar semua. Menurut Undang-Undang UAP tahun 1930 pasal 26 berbunyi, A. Jika pesawat tersebut dijalankan sebelum izin yang disyaratkan untuk itu diperoleh atau sesudah izin itu dicabut ataupun pemakaian selanjutnya berdasarkan ayat pertama pasal 21 atau ayat pertama pasal 22 dilarang. B. Jika ia tidak menjaga dengan sepenuhnya atas bekerjanya alat keamanan seperti yang diuraikan dalam surat izin yang diberikan. C. Jika ia membiarkan alat keamanan itu diubah di luar pengetahuan pegawai yang berkewajiban melakukan pengawasan atau berjalannya baik dan tepat alat tersebut dirintangi. D. Jika ia tidak menjaga dengan sepenuhnya agar penjagaan khusus untuk menjalankannya diindahkan. E. Jika ia, setelah terjadinya suatu perledakan, tidak segera memberitahukannya kepada bupati atau kepala daerah. Maka jawabannya adalah D. Jawaban A, B, dan C benar semua. Soal nomor 8. Bila manakah izin pemakaian pesawat uap diberikan, Depnaker? A. Apabila calon pemakai telah mengajukan permohonan. B. Apabila pesawat uap itu dioperasikan oleh operator yang bersertifikat dari Depnaker. C. Apabila pesawat uapnya dibuat dengan konstruksi yang baik dan oleh pabrik yang baik pula. D. Apabila pemeriksaan dan pengujian memberikan hasil yang memenuhi syarat. Menurut Undang-Undang UAP tahun 1930 pasal 7 ayat 1 berbunyi, surat izin diberikan apabila pemeriksaan dan percobaan pesawat juga pemeriksaan terhadap perlengkapannya yang dilakukan oleh negara menunjukkan hasil yang memenuhi syarat-syarat dan berdasarkan peraturan perundangan. Maka jawaban yang tepat adalah D. Apabila pemeriksaan dan pengujian memberikan hasil yang memenuhi syarat. Soal nomor 9. Setiap tangki timbun yang digunakan harus diperiksa secara berkala oleh yang berwenang atau pengawas ataupun ahli K3 bidang uap dan bencana tekan. A. Sekurang-kurangnya sekali dalam 1 tahun. B. Sekurang-kurangnya sekali dalam 2 tahun. C. Sekurang-kurangnya sekali dalam 3 tahun. D.
sekurang-kurangnya sekali dalam 4 tahun. Menurut Permenaker nomor 37 tahun 2016 pasal 75 ayat 8 berbunyi, pemeriksaan secara berkala untuk tangki timbun dilakukan paling lambat 2 tahun dan pengujian dilakukan paling lambat 5 tahun. Maka jawaban yang tepat adalah B, sekurang-kurangnya sekali dalam 2 tahun. Soal nomor 10. Suatu ketel uap dengan kapasitas uap 25 ton per jam harus dioperasikan oleh A. 1 orang operator kelas 1, B. 1 orang operator kelas 2, C. 1 orang operator kelas 1 dan 1 orang operator kelas 2, D. 2 orang operator kelas 2. Menurut Peraturan Menteri Tenaga Kerja nomor 1 tahun 1988 tentang kualifikasi dan syarat-syarat operator pesawat uap, lampiran 1, terdapat 2 tabel, yaitu tabel pertama, jumlah operator di mana hanya ada 1 atau beberapa ketel uap tetapi tempatnya terpisah. Berikut terangan tentang kapasitas uapnya dan jumlah operator untuk 1 ketel uap, berapa orang untuk operator kelas 2-nya dan berapa orang untuk operator kelas 1-nya diatur pada tabel ini. T per J itu adalah ton per jam. Pada tabel 2, jumlah operator pada beberapa ketel uap yang dipasang paralel pada satu ruangan tidak terpisah. Terdapat kapasitas setiap ketel uap pada bagian ini dan di bagian yang ini adalah jumlah operator pada setiap ruangan. Nah, jadi operator kelas 2 dan ini untuk operator kelas 1. Ini jumlah ketel uapnya. Catatan 1. Bila hasil pembagian pada daftar 2 mendapatkan angka pecahan, maka jumlah operator harus dibulatkan ke atas. 2. Jumlah kapasitas uap seluruh ketel uap yang ada dalam ruangan yang bersangkutan. Nah, menurut tabel berikut ini, maka jawaban yang tepat adalah C. 1 orang operator kelas 1 dan 1 orang operator kelas 2. Soal nomor 11. Yang tidak termasuk bejana tekanan berdasarkan Permenaker nomor 37 tahun 2016 adalah A. Bejana yang mempunyai volume air paling rendah 2,25 liter. B. Bejana yang mempunyai volume air paling tinggi 2,25 liter. C. Bejana transport yang mempunyai volume air lebih dari 2,25 liter. D. Bejana penyimpanan gas atau campuran dalam keadaan padat, dikempa menjadi cair, terlarut atau beku. Berikut pembahasannya. Bejana tekanan adalah bejana selain pesawat uap yang di dalamnya terdapat tekanan dan dipakai untuk menampung gas, udara, campuran gas, atau campuran udara baik dikempa menjadi cair dalam keadaan larut maupun beku. Menurut Permenaker nomor 37 tahun 2016, nomor 1, bejana tekanan meliputi A. Bejana penyimpanan gas, campuran gas. B. Bejana penyimpanan bahan bakar gas yang digunakan sebagai bahan bakar untuk kendaraan. C. Bejana transport yang digunakan untuk penyimpanan atau pengangkutan. D. Bejana proses. Dan E. Pesawat pendingin. 2. Bejana tekanan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mempunyai tekanan lebih dari 1 kg per cm persegi dan volume lebih dari 2,25 liter. Contoh-contoh bejana tekan pressure vessel. Ini adalah bejana penyimpan gas dan ini adalah bejana proses. Maka jawaban yang tepat adalah B. Bejana yang mempunyai volume air paling tinggi 2,25 liter. Soal nomor 12. Kapan suatu pesawat uap harus dilakukan pemeriksaan khusus atau secara keseluruhan? A. Sesudah berumur 50 tahun. B. Sesudah terjadi kecelakaan. C. Sesudah dilakukan pemeriksaan bahan sebanyak 3 kali. D. Sebelum pemeriksaan bahan sebanyak 3 kali. Berikut pembahasannya. Menurut Undang-Undang UAP tahun 1930, pasal 23 ayat 2 berbunyi, Bupati atau kepala daerah segera setelah ia menerima pemberitahuan mengenai perlengkapan tersebut mengambil tindakan seperlunya untuk menjaga agar segala sesuatu di tempat kecelakaan tetap tidak berubah sampai pemeriksaan termaksud di bawah ini dimulai. Sekadar demikian itu tidak akan menimbulkan bahaya. Ia memberitahukan kejadian tersebut baik langsung maupun dengan perantaraan gubernur atau kepala daerah kepada pegawai yang berkewajiban melakukan pengawasan atas pesawat uap yang secepatnya harus mengadakan pemeriksaan di tempat.
Menurut Permenaker 37 tahun 2016 pasal 76 ayat 1 berbunyi, pemeriksaan dan atau pengujian khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 70 huruf C merupakan kegiatan pemeriksaan dan atau pengujian yang dilakukan setelah terjadinya kecelakaan kerja, kebakaran, atau peledakan. Berikut contoh gambaran pemeriksaan khusus pesawat uap. Maka jawaban yang tepat adalah B, sesudah terjadi kecelakaan. Soal nomor 13, kekurangan air di dalam ketel uap dapat mengakibatkan A. Terjadinya overheating pada material, B. Terjadinya pelemahan pada material, C. Terjadinya perubahan bentuk pada material, dan D. Jawaban A, B, dan C benar. Berikut pembahasannya. Air selain sebagai bahan baku penghasil uap atau steam juga berfungsi sebagai media pendingin pada material ketel uap. Karena itu, kekurangan air pada ketel dapat mengakibatkan kelebihan panas atau overheating pada material ketel. Overheating pada material ketel dapat menurunkan kekuatan tarik material ketel yang secara otomatis mengakibatkan pelemahan material ketel. Lalu, overheating pada material ketel atau besi dan baja umumnya diikuti dengan perubahan bentuk material seperti pembengkokan, retak atau crack, dan ledakan. Berikut gambar hubungan kekuatan material versus temperatur. Maka dari pembahasan tersebut, jawaban yang tepat adalah D. Jawaban A, B, dan C benar. Soal nomor 14. Pesawat uap dan bejana tekanan dapat dibuat harus A. Mempunyai gambar rencana, B. Mempunyai perhitungan kekuatan konstruksi, C. Mempunyai pengesahan gambar rencana, D. A, B, dan C semua benar. Berikut pembahasannya. Menurut Permenaker nomor 37 tahun 2016 tentang K3 bejana tekanan dan tangki timbun. Pasal 2, 1. Pengurus dan atau pengusaha wajib menerapkan syarat-syarat K3 bejana tekanan atau tangki timbun. 2. Syarat-syarat K3 sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan dan atau standar yang berlaku. Di pasal 4, pelaksanaan syarat-syarat K3 bejana tekanan atau tangki timbun sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 meliputi kegiatan perencanaan, pembuatan, pemasangan, pengisian, pengangkutan, pemakaian, pemeliharaan, perbaikan, modifikasi, penyimpanan, dan pemeriksaan serta pengujian. Menurut Permenaker nomor 37 tahun 2016 pasal 7 ayat 1 juga berbunyi, syarat-syarat K3 perencanaan bejana tekanan dan tangki timbun sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 meliputi pembuatan gambar konstruksi atau instalasi dan cara kerjanya. A. Perhitungan kekuatan konstruksi. B. Pemilihan dan penentuan bahan pada bagian utama harus memiliki tanda hasil pengujian dan atau sertifikat bahan yang diterbitkan oleh lembaga yang berwenang. C. Menyediakan lembar data keselamatan asetilen dan aseton khusus pembuatan bejana, penyimpanan asetilen dan aseton. Dan D. Pembuatan gambar konstruksi alat perlindungan dan cara kerjanya. Maka dari pembahasan tersebut, jawaban yang tepat adalah D, A, B, dan C semua benar. Soal nomor 15. Tingkap pengaman pada pesawat uap dan bejana tekan berfungsi untuk A. Menahan tekanan, B. Untuk mengatur tekanan, C. Membuang tekanan secara otomatis apabila terjadi tekanan lebih, D. Membuang air berlebih. Berikut pembahasannya. Tingkap pengaman berfungsi untuk melepaskan tekanan dan tingkap pengaman harus mudah digerakkan bibir-bibir pengantar klepnya dengan tangan. Jenisnya yaitu antara lain tingkap pengaman dengan pegas dan tingkap pengaman dengan beban. Maka jawaban yang tepat adalah C. Membuang tekanan secara otomatis apabila terjadi tekanan lebih. Soal nomor 16. Di bawah ini adalah kewenangan teknisi bejana tekanan dan tangki timbun sesuai dengan Permenaker nomor 37 tahun 2016 kecuali A. Mengoperasikan pesawat uap kapasitas 20 ton per jam, B. Pemasangan perbaikan atau perawatan bejana tekanan dan tangki timbun, C. Pemeriksaan, penyetelan, dan pengevaluasi keadaan bejana tekanan dan tangki timbun, D.
pengangkutan bejana tekanan dan tangki timbun. Menurut Permenaker nomor 37 tahun 2016 pasal 65 berbunyi, teknisi bejana tekanan dan tangki timbun berwenang melakukan A. Pemasangan, perbaikan, atau perawatan bejana tekanan dan tangki timbun, dan B. Pemeriksaan, penyetelan, dan pengevaluasi keadaan bejana tekanan dan tangki timbun. Maka jawaban yang tepat adalah A. Mengoperasikan pesawat uap kapasitas 20 ton per jam. Soal nomor 17. Ketel uap tekanan rendah harus memiliki perlengkapan antara lain: A. Sekurang-kurangnya 1 gelas pedoman air dan 1 alat pengisi. B. Sekurang-kurangnya 1 gelas pedoman air dan 2 alat pengisi. C. Sekurang-kurangnya 2 gelas pedoman air dan 1 alat pengisi. D. Sekurang-kurangnya 2 gelas pedoman air dan 2 alat pengisi. Menurut Peraturan UAP tahun 1930 pasal 13 berbunyi, ketel-ketel uap tekanan rendah harus diberi perlengkapan sebagai berikut: A. Sekurang-kurangnya 1 gelas pedoman air. B. Sekurang-kurangnya 1 alat pengisi. C. 1 pipa pengaman terbuka yang ujungnya berada pada tinggi batas air terendah, mempunyai garis tengah ukuran dalam sekurang-kurangnya 50 mm dan mempunyai jarak antara ujung ke ujung, diukur secara tegak lurus paling besar 5 meter. D. Suatu kerangan pembuangan. Dan E. Suatu plakat nama sesuai dengan yang ditetapkan dalam pasal 12 di bawah J. Berikut pasal 12J. Suatu plat yang dipasangkan memakai 4 baut tembaga, memakai kepala yang terpendam, yang mempunyai garis tengah sekurang-kurangnya 10 mm. Pada plat mana harus tertera jelas dan utuh. 1. Tekanan uap yang tertinggi yang diperbolehkan dalam kilogram tiap sentimeter. 2. Tahun dan tempat pembuatannya pula mana dari pembuatnya. Maka jawaban yang tepat adalah A. Sekurang-kurangnya 1 gelas pedoman air dan 1 alat pengisi. Soal nomor 18. Yang tidak termasuk bejana tekanan berdasarkan Permenaker nomor 37 tahun 2016 adalah A. Bejana penyimpan gas, campuran gas yang mempunyai tekanan lebih dari 1 kg per cm persegi dan volume lebih dari 2,25 liter. B. Bejana transport yang digunakan untuk penyimpanan atau pengangkutan. C. Bejana proses. Dan D. Bejana penyimpanan gas, campuran gas yang mempunyai tekanan kurang dari 1 kg per cm persegi atau volume maksimal 2,25 liter. Berikut pembahasannya. Dalam Permenaker nomor 37 tahun 2016 tentang bejana tekanan dan tangki timbun, pasal 5 ayat 1 berbunyi, bejana tekanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 meliputi A. Bejana penyimpanan gas, campuran gas. B. Bejana penyimpanan bahan bakar gas yang digunakan sebagai bahan bakar untuk kendaraan. C. Bejana transport yang digunakan untuk penyimpanan atau pengangkutan. D. Bejana proses. Dan E. Pesawat pendingin. Ayat 2. Bejana tekanan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mempunyai tekanan lebih dari 1 kg per cm persegi dan volume lebih dari 2,25 liter. Pengertiannya, bejana tekan adalah bejana selain pesawat uap yang di dalamnya terdapat tekanan dan dipakai untuk menampung gas, udara, campuran gas atau campuran udara baik dikempa menjadi cair dalam keadaan larut maupun beku. Maka jawaban yang tepat adalah D. Bejana penyimpan gas, campuran gas yang mempunyai tekanan kurang dari 1 kg per cm persegi dan volume lebih dari 2,25 liter. Soal nomor 19. Pengertian dari pesawat angkat adalah suatu pesawat atau alat yang digunakan untuk A. Mengangkat, menurunkan, mengatur posisi benda kerja. B. Memindahkan muatan pada jarak tertentu. C. Memindahkan, mengangkut muatan vertikal dan horizontal. D. Semua jawaban benar. Pembahasannya adalah menurut Permenaker nomor 8 tahun 2020 pasal 1 ayat 2 berbunyi, pesawat angkat adalah pesawat atau peralatan yang dibuat dan dipasang untuk mengangkat, menurunkan, mengatur posisi dan atau menahan benda kerja dan atau muatan. Maka
Jawaban yang tepat adalah A. Mengangkat, menurunkan, mengatur posisi benda kerja. Lanjut ke soal 20. Pengertian dari pesawat angkut adalah suatu peralatan yang dibuat untuk A. Mengangkat dan menurunkan benda kerja. B. Memindahkan muatan pada jarak tertentu. C. Memindahkan, mengangkut muatan vertikal dan horizontal. D. Semua jawaban benar. Menurut Permenaker nomor 8 tahun 2020, pasal 1 ayat 3 berbunyi, pesawat angkut adalah pesawat atau peralatan yang dibuat dan dikonstruksi untuk memindahkan benda atau muatan atau orang secara horizontal, vertikal, diagonal dengan menggunakan kemudi baik di dalam atau di luar pesawatnya, ataupun tidak menggunakan kemudi dan bergerak di atas landasan, permukaan maupun rel, atau secara terus-menerus dengan menggunakan bantuan ban atau rantai atau roll. Maka jawaban yang tepat adalah C. Memindahkan, mengangkut muatan vertikal dan horizontal. Soal nomor 21. Pernyataan yang benar sesuai dengan peraturan yang berlaku mengenai setiap pesawat angkat dan angkut yang akan dibuat dan dipasang. A. Pembuat dan pemasang harus mendapat pengesahan. B. Pembuat dan pemasang tidak perlu mendapat pengesahan. C. Pemilik atau pemakai dapat menentukan persyaratan. D. Jawaban A, B, dan C benar. Berikut pembahasannya. Menurut Permenaker nomor 4 tahun 1995 tentang perusahaan jasa K3 pasal 2 berbunyi, ayat 1, PJ K3 dalam melaksanakan kegiatan jasa K3 harus terlebih dahulu memperoleh keputusan penunjukan dari Menteri Tenaga Kerja melalui Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan. Pasal 3 berbunyi, PJ K3 sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 meliputi A. Jasa konsultan K3. B. Jasa pabrikasi, pemeliharaan, reparasi dan instalasi teknik K3. C. Jasa pemeriksaan dan pengujian teknik. D. Jasa pemeriksaan atau pengujian dan atau pelayanan kesehatan kerja. E. Jasa audit K3. F. Jasa pembinaan K3. Menurut Permenaker nomor 8 tahun 2020 tentang pesawat angkat angkut pasal 2 berbunyi, ayat 1, pengurus dan atau pengusaha wajib menerapkan syarat K3 pesawat angkut dan alat bantu angkat dan angkut. Ayat 2, syarat K3 sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan menteri ini dan atau standar di bidang pesawat angkut dan alat bantu angkat dan angkut. Ayat 3, standar sebagaimana dimaksud pada ayat 2 meliputi A. Standar Nasional Indonesia dan atau B. Standar internasional. Maka jawaban yang tepat adalah A. Pembuat dan pemasang harus mendapatkan pengesahan. Soal nomor 22. Sesuai Permenaker nomor 8 tahun 2020, setiap pesawat angkat dan angkut wajib dilakukan pengujian setelah pengujian pertama. Pengujian tersebut selambat-lambatnya A. 4 tahun setelah pengujian pertama. B. 2 tahun setelah pengujian pertama. C. 1 tahun setelah pengujian pertama. D. 3 tahun setelah pengujian pertama. Menurut Permenaker 08 tahun 2020 di pasal 176 ayat 1 berbunyi, pemeriksaan dan pengujian berkala sebagaimana dimaksud dalam pasal 174 ayat 1 huruf B untuk pesawat angkat dan pesawat angkut dilakukan paling lambat 2 tahun setelah pemeriksaan dan pengujian pertama dan selanjutnya dilakukan setiap 1 tahun sekali. Maka jawaban yang tepat adalah B. 2 tahun setelah pengujian pertama. Lanjut ke soal nomor 23. Masa berlaku lisensi K3 operator pesawat angkat dan angkut menurut ketentuan peraturan perundangan di Indonesia. A. 5 tahun dan dapat diperpanjang kembali. B. 3 tahun dan dapat diperpanjang kembali. C. 2 tahun dan dapat diperpanjang kembali. D. 1 tahun dan dapat diperpanjang kembali. Menurut Permenaker nomor 8 tahun 2020 tentang pesawat angkat dan angkut pasal 162 ayat 2 berbunyi, lisensi K3 teknisi operator dan atau juru ikat berlaku untuk jangka waktu 5 tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama. Maka jawaban yang tepat pada soal ini adalah A. 5 tahun dan dapat diperpanjang kembali.
Soal nomor 24. Pesawat angkut di atas landasan dan di atas permukaan adalah A. Truk, traktor, kereta gantung, truk derek, dan forklift. B. Dongkrak, pneumatik, gondola, kran tower, dan takel. C. Eskalator, rantai berjalan, dan ban berjalan. D. Semua jawaban benar. Berikut pembahasannya. Pesawat angkut adalah pesawat atau peralatan yang dibuat dan dikonstruksi untuk memindahkan benda atau muatan atau orang secara horizontal, vertikal, diagonal dengan menggunakan kemudi baik di dalam atau di luar pesawatnya, ataupun tidak menggunakan kemudi dan bergerak di atas landasan, permukaan maupun rel, atau secara terus-menerus dengan menggunakan bantuan ban atau rantai atau roll. Menurut Permenaker nomor 8 tahun 2020 tentang pesawat angkat dan angkut, pasal 67 berbunyi, pesawat angkut sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf A meliputi A. Alat berat terdiri atas forklift, lift truck, ride stacker, telehandler, hand lift, hand pallet, ekskavator, ekskavator grapple, backhoe, loader, dozer, traktor, grader, concrete paver, asphalt paver, asphalt sprayer, asphalt finisher, compactor roller atau vibrator roller, dan peralatan lain yang sejenis. B. Kereta terdiri atas kereta gantung, komedi puter, roller coaster, kereta ayun, lokomotif beserta rangkaiannya, dan peralatan lain yang sejenis. C. Personal basket terdiri atas man lift, bomb lift, skisser lift, hydraulic stairs, dan peralatan lain yang sejenis. D. Truk terdiri atas traktor, truk pengangkut bahan berbahaya, dump truck, cargo truck lift, trailer, side loader truck, modul transporter, axle transport, car towing, dan peralatan lain yang sejenis. Dan E. Robotik dan conveyor terdiri atas automated guide vessel, sabuk berjalan, ban berjalan, rantai berjalan, dan peralatan lain yang sejenis. Maka jawaban yang tepat pada soal ini adalah A. Truk, traktor, kereta gantung, truk derek, dan forklift. Soal nomor 25. Alat yang berfungsi untuk mengikat benda kerja atau muatan ke pesawat angkat dan pesawat angkut pada proses pengangkatan, pengangkutan, pemindahan, dan penurunan benda kerja atau muatan adalah A. Alat bantu angkat dan angkut, B. Alat pengaman, C. Alat perlindungan, D. Alat pelindung diri. Berikut pembahasannya. Alat bantu angkat dan angkut adalah alat yang berfungsi untuk mengikat benda kerja atau muatan ke pesawat angkat dan pesawat angkut pada proses pengangkatan, pengangkutan, pemindahan, dan penurunan benda kerja atau muatan. Lalu, alat pengaman adalah alat perlengkapan yang dipasang permanen pada pesawat angkat dan atau pesawat angkut guna menjamin pemakaian pesawat tersebut dapat bekerja dengan aman. Kemudian, alat perlindungan adalah alat perlengkapan yang dipasang pada pesawat angkat dan pesawat angkut yang berfungsi untuk melindungi tenaga kerja terhadap kecelakaan yang ditimbulkan. Yang terakhir, alat pelindung diri yang selanjutnya disingkat APD adalah alat yang mempunyai kemampuan untuk melindungi seseorang yang fungsinya mengisolasi sebagian atau seluruh tubuh dari potensi bahaya di tempat kerja. Maka jawaban yang tepat pada soal ini adalah A. Alat bantu angkat dan angkut. Soal nomor 26. Berdasarkan Permenaker nomor 8 tahun 2020 tentang K3 pesawat angkat dan angkut, setiap pesawat angkat dan angkut harus diuji terlebih dahulu, antara lain dengan pengujian beban lebih sebesar A. 125% dari jumlah beban kerja aman, B. 110% dari jumlah beban kerja aman, C. 120% dari jumlah beban kerja aman, D. 135% dari jumlah beban kerja aman. Menurut Permenaker nomor 8 tahun 2020 tentang K3 pesawat angkat dan angkut, pasal 175 ayat 2 huruf G berbunyi, pengujian beban statis harus dilaksanakan paling sedikit 110% beban kerja aman untuk pesawat angkat dan pesawat angkut, kecuali untuk keran angkat,
yang menggunakan girder atau tidak memiliki tabel beban atau load chart. Paling sedikit 125% beban kerja aman. Maka jawaban yang tepat pada soal ini adalah B, 110% dari jumlah beban kerja aman. Soal 27, kartu tanda kewenangan seorang operator untuk mengoperasikan pesawat angkat dan angkut sesuai dengan jenis dan kualifikasinya atau petugas untuk penanganan pesawat angkat dan angkut disebut A. Lisensi K3, B. Sertifikat operator, C. Buku kerja, D. Jawaban A, B, dan C salah. Pada pasal 140 ayat 4 Permenaker nomor 8 tahun 2020 tentang K3 pesawat angkat dan angkut berbunyi, kewenangan personil teknisi, operator, dan juru ikat sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf A dan B dan huruf C harus dibuktikan dengan lisensi. Maka jawaban yang tepat adalah A, lisensi K3. Lanjut ke soal nomor 28. Sebelum mengangkat dan mengangkut suatu bahan atau material operator, A. Perlu memperkirakan berat benda itu sendiri untuk menghindari kelebihan kapasitas. B. Perlu meminta bantuan operator lain. C. Perlu melapor pada atasan kantor. D. Perlu mencoba mengangkatnya terlebih dahulu. Menurut Permenaker nomor 8 tahun 2020 tentang K3 pesawat angkat dan angkut pasal 20 ayat 1 huruf A berbunyi, dalam mengoperasikan pesawat angkat dan pesawat angkut dilarang A. Mengangkat dan mengangkut melebihi beban maksimum yang diizinkan. Jawaban yang tepat adalah A. Perlu memperkirakan berat benda itu sendiri untuk menghindari kelebihan kapasitas. Soal 29. Dalam melayani pesawat tenaga dan produksi yang sedang beroperasi, seorang operator seharusnya A. Mewakilkan kepada orang lain, B. Meninggalkan tempat kerjanya untuk keperluan penting, C. Dilarang meninggalkan tempat kerja, D. Jawaban A, B, dan C benar. Menurut Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 38 Tahun 2016 Pasal 22 berbunyi, operator dilarang meninggalkan tempat kerja pada waktu pesawat tenaga dan produksi sedang beroperasi. Maka jawaban yang tepat adalah C. Dilarang meninggalkan tempat kerja. Berikutnya soal nomor 30. Pengujian unit pesawat tenaga dan produksi dilakukan selambat-lambatnya A. 5 tahun sekali, B. 2 tahun sekali, C. 3 tahun sekali, D. 10 tahun sekali. Menurut Permenaker nomor 38 tahun 2016 pasal 133 ayat 2 berbunyi, pengujian berkala sebagaimana dimaksud dalam pasal 131 huruf B dilakukan secara berkala paling lambat 5 tahun sekali. Maka jawaban yang tepat adalah A. 5 tahun sekali. Soal nomor 31. Yang dimaksud penggerak mula sesuai Permenaker nomor 38 tahun 2016 tentang pesawat tenaga dan produksi adalah A. Turbin air, B. Motor listrik, C. Transformator, D. Jawaban A, B, dan C benar. Menurut Permenaker nomor 38 tahun 2016 pasal 29 ayat 2 berbunyi, penggerak mula meliputi motor bakar, turbin, kincir angin, atau motor penggerak lainnya. Maka jawaban yang tepat adalah A. Turbin air. Soal berikutnya, nomor 32. Alat pengaman adalah suatu alat perlengkapan yang digunakan untuk pengamanan. A. Tenaga kerja dari ancaman bahaya yang mungkin terjadi. B. Pesawat tenaga dan produksi untuk mencegah kemungkinan terjadinya kecelakaan. C. Pesawat tenaga dan produksi agar tidak cepat rusak. D. Jawaban A, B, dan C benar. Sesuai Permenaker nomor 38 tahun 2016, alat pengaman adalah alat perlengkapan yang dipasang permanen pada pesawat tenaga dan produksi guna menjamin pemakaian pesawat tersebut dapat bekerja dengan aman. Maka jawabannya adalah B. Pesawat tenaga dan produksi untuk mencegah kemungkinan terjadi kecelakaan. Soal nomor 33. Beberapa dasar hukum yang terkait dengan K3 mekanik seperti tertera di bawah ini kecuali A. Permenaker nomor 38 tahun 2016, B. Permenaker nomor 5 tahun 1985, C. Permenaker Trans nomor 9 tahun 2010, dan D. Permenaker nomor 4 tahun 1987.
Kita mulai dari huruf A. Permenaker nomor 38 tahun 2016 itu terkait tentang K3 pesawat tenaga dan produksi, dan Permenaker nomor 05 itu tentang pesawat angkat dan angkut. Kalau yang C, Permenaker Trans nomor 9 tahun 2010 itu tentang operator dan petugas pesawat angkat dan angkut. Dan D, Permenaker nomor 4 tahun 1987 tentang panitia pembina keselamatan dan kesehatan kerja serta tata cara penunjukan ahli keselamatan kerja. Maka jawaban yang tepat pada soal ini adalah D, Permenaker nomor 4 tahun 1987, yaitu tentang panitia pembina K3 serta tata cara penunjukan ahli keselamatan kerja. Berikut adalah soal terakhir, nomor 34. Berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 37 Tahun 2016 tentang K3 bejana tekanan dan tangki timbun, pewarnaan bejana tekanan antara lain sebagai berikut, kecuali A. Kelompok gas mudah terbakar warna merah, B. Kelompok gas beracun warna kuning tua, C. Kelompok gas yang menyengat warna kuning muda, D. Kelompok gas yang dapat menyebabkan tercekik warna abu-abu. Berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 37 Tahun 2016, pada lampiran tabel 3, kelompok gas yang dapat menyebabkan tercekik adalah warna hijau tua. Seperti tertera pada tabel klasifikasi warna berdasarkan potensi bahaya yang dimiliki bawah ini. Terdapat daftar jenis gas dan warna pada bahu bejana. Setelah memperhatikan tabel berikut, maka jawaban yang tepat adalah D, kelompok gas yang dapat menyebabkan tercekik warna abu-abu. Demikian video contoh soal-soal kuis pelatihan calon ahli K3 umum dan pembahasannya. Bagian 6 tentang K3 mekanik yang di dalamnya terdapat pesawat uap, tentang bejana tekan, pesawat tenaga dan produksi, dan pesawat angkat dan pesawat angkut. Terima kasih pada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video lainnya dari Lantomasa. Lantomasa Anugrah mengucapkan terima kasih.